ulama'ina minal muallimina wal asatidina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang terakhir untuk bapak-bapak, ibu-ibu kita yang sudah meninggalkan kita atau yang sedang hidup, masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala sesedep sepora setuju dosa-dosana ben se odi paringi kesehatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur sekelangkong kadinto. Alhamdulillah kadinto pertemuan pertama yang akan kita kaji adalah Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaati, kitab karya dari pendiri NU atau Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar tidak hanya se-Indonesia tapi untuk sedunia. Kenapa kita penting mengkaji Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah? Sepertama, karena Kak Dinto tidak lain arupa kitab tulisan pribadi daripada guru kita Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, orang Indonesia namun bisa menulis kitab dengan bahasa Arab. Sebenarnya ulama Indonesia ini banyak sebab hebat. Tak usah sampai ke Mesir, tak usah sampai ke Mekah. Contoh misalnya selain Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari adalah Syekh Imam An-Nawawi Al-Batani. Kadito murni orang Indonesia, sobung campurna Arab, tapi tulisannya keilmuannya mendunia. Jadi jangan main-main ben orang Indonesia. Orang Indonesia kadito seistona alim ben kita harusnya bangga. Harusnya kita ini lebih banyak mengkaji karya-karya orang Indonesia pribumi yang keilmuannya mendunia. Termasuk keilmuan yang mendunia adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Mana bita kalib ke Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari kadito ki embana daripada Gus Dur. Jadi ulama haji kadito, dan tidak lain adalah murid Kiai Khalil Al-Bangkalani atau Bangkalan. Jadi ki guru orang Bangkalan, ki Khalil. Jadi ki Khalil kadito ngagungi murid anama asma Muhammad Hasyim Asy'ari. Ben Kiai Hasyim Asy'ari kadito mengarang karya kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang kemudian membentuk jamaah seanamah Nahdlatul Ulama. Pertama kadinto, jadi kita mengkaji langsung keilmuan dari Kiai Hasyim Asy'ari. Yang kedua, kenapa kita mengkaji Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah? Sebab zaman semakin orang sudah banyak yang mencederai, banyak merosak ke NU hanya gara-gara organisasi-organisasi yang masih baru dini, yang masih baru terbit, yang masih baru muncul lahir di Indonesia. Insya Allah Indonesia kadinto manabi punten karena Ki Hasyim Asy'ari mungkin agak sulit untuk merdeka. Sebab kadinto abdina saja tidak boleh meninggalkan jejak daripada Kiai Hasyim Asy'ari kadinto, terutama keilmuannya. Nah, eki laras ke Gunung Kiai gila sudah banyak ilmu-ilmu, paham-paham yang
tersebar di dunia sosial maupun dunia nyata. Jadi Nabi NU, Ansor dan lain sebagainya tidak bergerak di dunia sosial media, kita akan kalah informasi. Kita akan kalah memberikan informasi kepada orang-orang, dan semakin ini banyak bahkan alumni Darun Nasyidin ada yang tidak mau tahlil. Ada dari Jumbungan. Aliin sedek abdin ada pak, ini kata purun atahlil. Badaholan dicompok di Darun Nasyidin, ini kata hadir. Subhanallah, ini ke santri saja sudah bisa disusupi dengan paham-paham yang istilahnya itu sih bukan cuma radikal kayak nikah, tapi Wahabi. Semakin ini ada Wahabi, ada Syiah, ada, itu sebenarnya tidak perlu kita mengomentari paham-paham yang itu. Yang penting kita pahami paham yang kita yang kita punya hutang budi banyak kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kan itu ulama raja, diakui oleh dunia. Masa gara-gara ulama baru lahir pas kalah saja. Nah, ini yang perlu kita pahami. Abdina pernah ditanyai seorang orang lewat WA. Pertanyaannya insya Allah ajunan bingung. Ben bisa insya Allah pindah ke paham Wahabi. Contoh, saya pernah ditanyai Abdina. Kal kadinto lebat alumni saya tanya, kebi abdina ya cek mun-temun tak guna. Pertanyaan ke kadinto. Coba berikan dalil bahwa Nabi Muhammad itu ditalkin. Berikan dalil bahwa Nabi Muhammad itahlili sampai petong hari. Beriin dalil Imam Syafi'i juga itahlili. Tore jawab, abah repot nih kan? Repot. Jadi mana Nabi kita tak paham, apa iya tak ada, aduh norok ke Wahabi pasti. Hilang keenuan kita, hilang ke ahli sunnah wal jamaahnya kita. Nah ini kepentingnya. Biar sini aja munta-munta tabur. Padahal badai dalam ayat Al-Quran kadisa. Si pertama kan beda orang yang terbuka nih kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Cek norok kiai, cek norok ulama, salah. Kenapa salah? Beda terguna Allah, wattabi sabila man anaba ilayya. Wattabi dan ikutilah sabila man jalan orang anaba ilayya yang kembali kepadaku. Jadi ulama-ulama saya kembali kepada Allah, keilmuan ke Allah dan ke Nabi Muhammad torok nih kan. Jadi mun pak beda orang ada bujak torok kiai atau ulama langsung ke Al-Quran dan hadis, salah. Karena memang kita sudah dianjurkan oleh Allah ikuti orang yang kembali kepada Allah. Pertama, nomor 2 masalah tahlil. Masalah tahlil Nabi Imam Syafi'i memang tidak depak. Nabi Syafi'iyah ikhtilaf. Namun beda hadis sebut lagi dalam kitab Faidul Khabir hadisah. Suatu ketika Nabi Muhammad gadito miyos sareng sahabat. Ketika miyos sareng sahabat, kemudian Kanjeng Nabi gadito ambu, kemudian metek rumput rebe, lalu kemudian sabe ya tas kuburan sabe sareng Kanjeng Nabi Muhammad tanam aki. Jadi sahabat yang waktu itu melihat perbuatan Nabi Muhammad heran, apa sih yang dihendaki oleh Nabi Muhammad sehingga ngalah rebe sabe ke kuburan. Nah kemudian diperiksa nih sareng sahabat, ya Rasulullah, anapa ajunan metik rebe sabe ke dalam kuburan. Kemudian sareng Kanjeng Nabi Muhammad dijawab, engkau ngedingin ahli kuburannya nangis sedang esiksa sareng malaikat. Jadi engkau neser bingko ini kata pun Kanjeng Nabi engala aki rebe isabe aki atas kuburan mak bola rebe riak
odi pas bisa meringankan siksa ahli kubur. Semakin pertanyaan dari abdi negara ajunan saja, mana rumput bisa meringankan dosa atau siksa ahli kubur, bagaimana dengan Al-Quran yang lebih mulia dari rebut. Ketika kita tahlil, yang perlu diingatkan dalam tahlil itu, pertama kita kadito maos kalimat-kalimat sebagus Al-Quran, kita maos ingki tahmid emaos, tahlil emaos, istighfar emaos, kadito kalimat-kalimat sebagus dan insya Allah sampai kepada ahli kuburnya. Selain kadito kita bersedekah. Nah, yang perlu kita tekankan adalah ketika kita bersedekah boleh niatkan orang yang mau tahlil, sedekahi nasi, sedekahi jajan, sedekah aki, niat aki untuk ahli kubur. Bukankah ada 3 amalan walaupun orang yang kadito sedek, tapi amalan kadito tetap berjalan. Napa? Pertama, ingki kadito ilmu senafi. Nomor 2 ingki kadito potrah atu aki orang sepona. Nomor 3 ingki nega sedekah jariah. Nah, jadi walaupun Nabi Muhammad tak tahlili, bukan berarti kadito bid'ah. Walaupun Nabi Muhammad atau Imam Syafi'i tak talqinin, kadito bukan berarti bid'ah. Yang bid'ah itu dolalah, tapi bid'atun hasanah. Bid'ah kadito berdua, bid'atun dolalah, bid'atun hasanah. Jadi napa boleh berdenang Facebook, kita tak boleh cium Al-Quran. Ya, tak boleh cium Al-Quran. Subhanallah. Semakin ini paham-paham yang kayak gini nih merusak moral kita. Jadi orang NU harus berperang untuk melawan paham-paham yang bertentangan dengan kita. Jak tokaran, ingat, abdina tak ngajak tokaran, tak boleh. Kadinto pendahuluan daripada kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun wa tamhidun. Mun terjemahake bahasa Madura, muqaddimatun pendahuluan, wa tamhidun ki pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Kala menyebut asmana Allah Ar-Rahmani, zat seaparingi nikmat raja, Ar-Rahimi, tor seaparingi nikmat kini. Oke, mulai dari bismillah. Bismillah ini kan Nabi jelas aki, insyaallah semalam tak lestari. Insyaallah. Banyak faidahnya, banyak asrarul basmalah, banyak keajaiban-keajaiban yang ada di dalam basmalah. Di antaranya manabi panjenengan namen saat, namen obi, namen tamenan pokon, astak gelem tebu kalaban basmalah. Tinggal di panjenengan toles Bismillahirrahmanirrahim satos situng. Kayaknya ketika menulis Bismillah, baan bergigina, sina bergigina, mema pelobong. Cek sampai tak lobong. Allah terus haan pelobong. Ar-Rahman mima lobong. Ar-Rahim titiin harus 2. Cek sampai pesan ini. Toles sebanyak 100 situng di dalam situng kertas, kemudian kertas kadinto sabe ke dalam tanah di mana panjenengan bercocok tanam, ben kadinto se aman dari elengkai, cek sampai elengkai, sabe bi panjenengan. Insyaallah mentaman ajunan kadinto bakal lumbuh. Mana bi ajunan ngagungi hajat tak gelem kabul lagi sareng Allah. Tulis maus, mana bi ini ke maus. Maus Bismillahirrahmanirrahim 126 kali selama seminggu
Setiap hari na maos kan itu 126 maos melolong berarti seare 126, 2 hari 126 terus sampai seminggu maos gak dinto niat aki hajat panjenengan ketika panjenengan maos gak dinto. Insyaallah sareng Allah bakal diistijabah. Utama untuk santri saya belajar tak gelem nengoni. Belajar tak gelem paham bisa mencerdas aki bismillahirrahmanirrahim. Kalau sepenapa saya wajib maus aki sebanyak petong atos belum polo 6 kali maus aki ke dalam aing saya ampuni sabah dalam gelas selama teluari petong kali petong hari selama petong hari pas inom aki insyaallah cerdas kor sambil belajar iya maos pak tak belajar kita bisa juga betapa ajunan sakit tabu sakit gigi betapa sakit selain kadin to bisa sembuh kalau basmalah dengan cara kenapa? Dengan cara panjenengan maos petong ibu selama 3 hari. Maos aki ben tiop aki ke aing pas inum aki. Sebab kadin to kiai NU niki biasa. Nah walaupun benih dukon niki yen tari bi oreng tanya aki bukan tanya aki pentai aing padahal kiai niki benih dukon lho. Nyon barokah nih kiai. Anak radin to sakit. Oh iyalah, iya. Mau sakit. Padahal mau segampang kan. Bismillah. Beres. Pas beres gue tar. Abdi ini ketuman ketika muntuk peleman beda orang ketika itu abdi muntuk tak betah. Pas peleman ke ketapang pas imain ke menjadi dan yang beringkoni ini kepah beda orang bertabu terus abdi nene kayak yen tarik sarang orang gitu sarang keluarga jong wak kuteng sakit jong jong tabun jong aduh bagus lu beni tukon banja bukan insyaallah beres bi kaki jong insyaallah jong kipah yen tarik bi abdina ke dalam kamar borong kan itu. Aduh abdina tak oning saya mau senapa. Walaupun bada kitab Al-Awfaq, Membaul Hikmah, bada kitab-kitab tukon nih. Aduh apa sih mau? Biar abdina mencaki apa? Mencaki bismillah benar Fatihah. Mau caki mah biar abdina cobai sekoni. Jangan banyak coba. Cobai biar abdina sekoni. Cup pas sabar ke tabun ketika abdina peleman kata betah belian untuk oleh 5 bulan boleh abdina main orang gak dinto sebero intar abdin pah melo berarti kurang lebih 5 bulan dari abdina siano sekelangkong ya cong sekelangkong abdina lagi lopai pak nah apa lagi sekelangkong pak Bika kecong kok beres cong, se lambong kok beres, pikir beres waktu ini nggak abdina, aduh hebat kingko ini, seni nggak masih dalam pikiran nanti hebat. Pakelarasan mungkin karena beda orang yang saya ngebeda bahwa beda saya beres, bi abdina padahal ini benih bi abdina, ya Allah. Akhirnya beda orang yang saya kayak gigi entar ke abdina, bi abdina coba dia. Sabak ke dalam main cobain inum je pun abdin pas tak beres mati marina satu pokoknya tak jauh dari ini ke mati gara-gara segi gigi bola takabur nih kan jadi mandi enten nah bismillah nih kan pertama dari kita kadang-kadang mun kita kadang memang ikhlas insyaallah mandi nomor 2 waktu mana bi waktu tepat waktu istijabah kita mau bismillah insyaallah mati. Nomor 3 kenangan. Mana bi kenangan najis kotor dan lain sebagainya insyaallah tak mati. Tapi mana bi suci insyaallah mati.
Sebab kadito manabi ajunan ketika khatib duduk di antara dua khutbah, cek neneng. Karena waktu istijabah di sholat Jumat itu, di hari Jumat itu, ketika khatib membaca khutbah, kemudian dia duduk untuk istirahat, untuk melanjutkan khutbah yang kedua, le ajunan sudah jika dinto disunatkan doa. Doa lebih banyak ke Allah. Doa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Perpaan khatib ka dinto toju di antara dua khutbah. Waktu istijabah ka dinto. Jadi mana digele bisa beres, kemudian berdesa mati, ingki cek salai bismillah nah. Bisa kemudian ke orang. Cek minta bismillah lemari nanti kan ya. Le serak dinto. Le nikah orang inku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka Allah yang akan menyembuhkanku. Itu di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi Kanjeng Nabi ini kan toman, capoin sihir, emos aki al-ma'udataini, emos aki kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbinas, kul a'udzu birabbinas, kul a'udzu birabbin nas, alhamdulillah lepas. Tidak usah ujuk sistem, tak usah ujuk. Sekali itu ini ke Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhi balin la yubtada'u fihi bi bismillah fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar. Tabuna Kanjeng Nabi setiap perkara setiap perkara bagus mana bita emulai kalaban basmalah percuma. Jadi ajunan muka alabong bismillahirrahmanirrahim. Naik ke masjid bismillahirrahmanirrahim. Naik ke motor bismillahirrahmanirrahim. Naik ke rajina bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Pakai bismillah kabeh. Al-Qur'an mulai kalaban bismillah. Nah, segala sesuatu yang diawali dengan bismillah insyaallah akan mendatangkan keberkahan dan manfaat. Nah, biasa nabi namun masarai nikah itanya agi ke tukang manten selaki. Hafal doa nikah, kebanyakan belum. Sekalipun santri, toh mana dineri beri di siantan, ketika itu biar dineri periksa nih, hafal doa laki bini, tak hafal orang. Cipun orang kan mun ada tak mau bismillah nih cipun orang. Mana bi ada tak mau bismillah, insyaallah yambung ibi setan. Jadi mana bi ajunan alaksana lagi kewajiban seorang suami kepada istri pas tak mau bismillah, ya berarti yang bongi bi setan. Ndak nama tak ndak sama. Sekarang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Napa bedana Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman Allah memberikan nikmat kepada alam semesta, tidak memilih dan tidak memilah ke makhluk tertentu. Orang kafir bisa ada nikah Ar-Rahman dari Allah. Orang Islam bisa ada Ar-Rahman dari Allah. Orang saya tak beragama Islam non Muslim lebih soki ketimbang kita Rahman Allah. Mereka bisa odi dengan dunia nikah Rahman Allah. Lalu napa Rahim? Rahim kan itu khusus nikmat khusus paring aki sareng Allah deka orang mukmin. Wa kana bil mukminina rahima. Dan Allah kepada orang-orang mukmin itu rahima, belas. Jadi antara Rahman dan Ar-Rahim beda nama Nabi Rahman nikmat sareng Allah paring aki deka makhluk alam semesta tanpa memilih dan memilah. Tapi Nabi Ar-Rahim ajunan saja insyaallah abdina saja seiman ke Allah, iman ke Kanjeng Nabi Muhammad, iman kepada malaikat-malaikat dan kitab-kitabnya, qada dan qadar dan seterusnya. Kadinto arep lagi rahimah Allah. Sekadinto. Hamdan kalaban pujian wa tamjidan ben kalaban pengagungan liman bagi
untuk zat qala se adhabu paseraman fi kitabihil mubin ni dalam kitab man al mubini se jelas man kadinto Allah kitabil mubin kadinto Al-Qur'an wa huwa hale ben hale dining ka disaman ki Allah asdaqul qailina kadin panikah edat si paling jujur orang si adabu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allahu a'lam. Huwa artinya biasa pakai bahasa Indonesia gitu. Huwa dining Allah alladzi dzat arsala sing ngutus sira alladzi rasulahu daka utus sira alladzi ingki kajinton Nabi Muhammad bil huda kalaben petunjuk wa dinil haqqi ben aputta agama hak liyudhhirahu ala dini kulli supaya memperjelas menampakkan sira Allah hu kepada ya alladzi atau din hu kepada ya dinil haqqi alladina ala dini kulli ala dini atas agama kulli seluruhnya walau karihal musyrikun walau ben sanajan kariha beci al musyrikuna pasera orang-orang musyrik. Jadi Allah Subhanahu wa taala gadinto ngutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam le Kanjeng Nabi Muhammad gadinto apetah hidayah ben apetah agama. Agama Islam ni kan ajarna agama Islam gadinto sebut syariat. Saya ulangi, ajaran-ajaran Islam kadinto sebut syariat. Syariat kadinto bagi macam-macam. Beda syariat akidah, syariat hukum, syariat akhlak. Syariat akidah engki kadinto peraturan-peraturan Al-Qur'an dan hadis yang mengarah kepada pengelolaan iman. Abdin iman ke Allah, iman ke Nabi Muhammad, iman kepada kitab-kitabnya, dan seterusnya kadinto disebut akidah. Wajib kadinto di abdina sedaya dipelajari dengan betul. Jadi mana Nabi ajunan ngagungi potrah sekikeni ajari akidah dulu. Cek ajari ekonomi, cek ajari perbankan, cek ajari penenapan sekaya nih, cek ajari dulu matematika empun dulu. Ajari akidah. Sebab kadinto kitab kadinto mana Nabi mau sedekih bebenenga Jalil kitabun jalilun yahtawi ala maqasida mufidatin wa mabahita adidatin tanfaul muslimin al muhtajina. Kitab gadinto sangat bermanfaat karena di dalamnya berisi tentang akidah. Ajunan mau kitab gadinto sedang mencoba memperbaiki akidah iman kepada Allah. Ngasteteh Pak Bu bun mungkin ngastete Pak Bapak masalah akidah nih. Akidah rosak, salat ajunan kita kadinto tagersa. Jadi paling utama dan paling pertama untuk diajarkan kepada anak adalah akidah. Kadinto syariah akidah. Yang kemudian kedua syariah ahkam, syariah hukum. Syariah hukum kadinto bedelema. Bede wajib mandub, beda haram, makro, mubah. Ini wajib kau ini. Napa se haram, napa se mandub, napa se mubah, napa se makro, macam-macamnya. Perlu kita ajarkan kepada anak-anak didik kita. Kemudian syariah akhlak. Nah, syariah akhlak kadinto iki bagaimana kita tidak menyinggung kepada sesama. Niki sedajana disebut di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kira itu bil huda wa dinil haqqi. Nikah. Salatan wa tasliman
maus salawat ben salam ala sayyidina atas Gusti kita abdina sedaja wa syafi'ina ben penolong kita sedaja wa wasilatina ben pelantara kita sedaja ila rabbina kepada Tuhan kita sedaja, pangeran kita sedaja, Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qaili si'adabu amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitaballah amma ba'du ben salah setarina. Fa inna maka sesungguhnya lebih bagus, lebih jujur cerita kitabullahi ingki gadinto kitab Allah. Wa khairul huda ben segus-bagus petunjuk huda Muhammadin petunjuk ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarril umuri ben bajuban perkara muhdasatuha ingki gadinto ingki panika senyar anyarna dari umur. Wa kullu muhdatsatin bid'atun ben saben-saben perkara anyar bid'ah. Perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin ben sedaja bid'ah dalalatun iki gadito sesat. Napa bid'ah, napa sunnah? Insyaallah gadito jelas aki pada pertemuan selanjutnya. Wa kullu dalalatin ben saben-saben kesesatan finnari panika bada dalam neraka. Wa ala alihi wa ashabihi ben atas sedaja keluarga Kanjeng Nabi, wa ashabihi ben sedaja sahabat Kanjeng Nabi, wa atba'ihi ben sedaja pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatan wa salaman kalaban mau salawat ben salaman daimaini se continue keduana atau se langgeng keduana salat ben salam mutalazimaini se dinamis keduana makhtalafal lail wan naharu selaki ikhtalafah berubah-ubah bergantian al-lailu panapa malam wan naharu ben siang. Jadi tak ada kitab se paling bagus kecuali Al-Qur'an. Ben ada petunjuk selebih bagus kecuali petunjuk dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayaknya bapak-bapak bahwa tubuh Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi kadinto bekal pecah menjadi salasi wasab'ina firqatan. 73 golongan. Jadi di Kanjeng Nabi kadinto ampun diprediksi deki mare nengkok nika bekal beda perpecahan di antara Islam sampai 73 golongan. Sehingga ulama mengatakan 73 golongan kadinto bukan jumlah minimal, bukan jumlah maksimal, tapi jumlah minimal. Bedah ulama saya tebuaki bahwa 73 golongan kadinto adalah pecahna golongan Islam sehingga dinto bukan maksimal tapi minimal. Jadi lebih dari 30 itu. Sudah aja masuk neraka kecuali ma'ana wa alaihi wa ashabi. Orang sing ngiring Kanjeng Nabi ben ngiring sahabat. Nah, ahli sunnah wal jamaah ini kasera. Orang sing ngamalaki Al-Qur'an dan hadis ben ngiring ke beunah ulama. Ini ka ahli sunnah wal jamaah. Ben ngamalaki, mun cuman ngiring tapi tak ngamalaki, jeung ngaku ahli sunnah wal jamaah. Orang kan biasanya agamanya sampean apa? NU. Kadang-kadang gitu. Kita salah karena NU itu bagian dari Islam. Nah, itu perlu dipahami bahwa Islam adalah agama, NU adalah organisasi. Jadi organisasi NU atau anak-anak cucunya adalah Ansor, kadinto adalah penolong-penolong agama Islam. Mana diajunan para ansor-ansor, penolong-penolong agama Allah kadinto. Walaupun berdebu-debu tak saya dan sosial media dari orang kecaman, udah jangan dihiraukan. Jangan sarang ajunan kemudian elabon dalam sosial media. Tidak boleh. Ajunan yang penting fokus meluruskan pemahaman kepada masyarakat.
Manabi ajunan sibuk mengurusi caci makian orang-orang di situ, akan ada waktu luang buat kalian, kosong untuk kalian untuk meluruskan paham-paham keilmuan untuk masyarakat. Sekak dintoh pengajian kak dintoh manabi bedese periksana ngiring ke ator terkait hal-hal kak dintoh, dan insyaallah kita akan lanjut ki kesokanan manabi pakai bab selanjutnya ki ngiring kesokan manabi paha tamang ki ngiring kesokan. Sekak dintoh dari abdina bebeda tanya jawab hoi. Saya ini Matar sekelangkong de Gus Ainun Najib teti mangken ngereng de seja hadirin manabi beda seperiksana manabi beda tanya akidah berkaitan dengan ingki panika termasuk ki pengantar manabi beda tanya aki berkaitan dengan kenapa saya berdepak sekarang beliau, baik berkaitan dengan esena kita panika secara khusus atau berkaitan dengan kebedaan-kebedaan saya berdengar sama mungkin toreng manabi beda satanya. Ansor salam banser mungkin ada pertanyaan atau nih pola butuh nasihatnya tapi pengurus NU badegi kita kenapa langsung pola mikir cuma situ disebutkan nama dari Ansor desa apa torek saya katakan Langsung sebelumnya mungkin bisa percampur jadi hitung pertanyaan saya tidak bina kalau yang berarti sebelum itu kita langsung mungkin ada berkaitan kalau dari bid'ah dan benda jelas akhir bahwasanya sederhana bid'ah sederhana bid'ah ini dolalah kemudian sederhana dolalah ketika pakum masuk neraka mengkali setiap jelas akhir kenapa saya masuk neraka rasa secara keseluruhan antara bid'ah hasanah atau sarang bid'ah sayyi'ah. Pertama, nomor 2 tentang solawat kebetulan ini bering pada kawan atanya masuk solawat saya terakhir atas Nabi Muhammad. Ketika pada dasarnya Nabi Muhammad ketika termasuk manusia yang paling suci, jadi otomatis munda maksum, repon tak usahaan. Jadi selawat nikah pada dasarnya kepentingan untuk kesehatan. Begitu. Pertanyaan yang pertama, bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Apakah setuju bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah kadin masuk ke neraka? Pertama, Ustaz cek ngurus masalah neraka surga. Niku urusan Allah. Oke, abdina nika saya ketengahkan ke panjenengan saja. Mau sekitar riberin abid pun abid.
Bas kelarasan kerabuan Ustadz Zain Muhsin kita rembuk di situ. Jadi abdina jauh sebelum tepang kisaran Ustadz Zain Muhsin, abdina gadinto mau kitab karya Jaudat Sa'id. Jaudat Sa'id kitab banyak, bada Ibnu Adam, madhab Ibnu Adam, bada Khairun Nas, banyak pokok kitab-kitab gadinto. Ben kitab sabi abdina maos, kemudian bada mausan segadinto. Ini dalam hadis kasar. Al-qatil wal maqtul finnar. Semateen ben seepateen masuk neraka. Ini kan hadis. Semateen ben seepateen pasti masuk neraka. Hadis bener. Hadis bener. Tapi kesalahan kita kadang-kadang menilai orang berdasar acara. Pak kemudian kita mengklaim masuk neraka. Si mateen masuk neraka. Si epaten pasti masuk neraka. Itu yang salah. Ketika kita mengklaim masuk neraka itu salah. Walaupun hadis benar. Karena bisa jadi Allah yu'adzibu liman yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah bisa mengampuni, bisa mengadab. Jadi jangan kemudian kita mengklaim surga neraka itu langsung kepada orang. Paham Ki? Misalnya nih kan, A ber B atau K. Pas epatik N C B. Mun hadis bener. Al-qatil wal maqtul finnar. Dua-duaan masuk neraka. Bener nih kan. Tapi kita tak boleh langsung mengklaim, memutuskan hukum. Oh nih masuk neraka nih. Saya batin, bun sematin masuk neraka. Kita mendahului yu'adzibu liman yasha wa yaghfiru liman yasha. Kita kan tahu nih, bisa-bisa Allah nyepora. Sebab mungkin ada masalah, kita kadang itu tak uning masalah itu. Misalnya seepatin karena rajinnya perkosa, kemudian pas acara ketukar, pas epatin, kita tak uning bahwa itu sedang membela rajinnya saya perkosa misalnya. Kalau kita pakai hadis tadi dengan mentah-mentah al-qatil wal maqtul finnar, padahal bisa jadi tidak. Nah, urusan neraka ben surga niki urusan Allah. Niki pertama. Kedua, tentu manabi kita manabi abdina harus menjawab sekam bekal masuk neraka. Niki sedolalah sayyi'ah. Dolalah sayyi'ah. Niki bekal masuk neraka. Manabi bid'ah hasanah? Ya tentunya tidak. Contoh bid'ah hasanah ini kan apa? Jumlah rakaat tarawih. Jumlah rakaat tarawih atau ketika dilaksanakan secara berjamaah itu bid'atun hasanah. Tebuna Sayyidina Ali. Bosenya mumpah masuk neraka de budi mare neneka cia salat tarawih. Ndak. Jadi se masuk neraka ki iki gadito bid'atun dolalah sayyi'ah atau bid'atun sayyi'ah. Nah, tidak saja. Kul mana bi dalam ilmu mantik, kul ini kata saja. Ada sebagian. Nah, mana bi kita mengaji ilmu mantik. Pertama kadito. Nomor kedua, apa kepentingan sholawat? Jangan lihat sosoknya Nabi Muhammad dulu ketika kita bersolawat. Lihat seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Karena ada perintah dari Allah. Lihat perintah Allah pertama. Jadi tinggali kanjeng Nabi itu dimin. Tinggali perintah Allah. Jadi ketika Allah merintah, orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu, sholawat sampeyan saja. Wasallimu bana salaman saja. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu kan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ada perintah dari Allah untuk kita bersolawat. Situ memenuhi perintah Allah. Nomor dua, Nabi Muhammad kan suci. Tak butuh itu. Ketika kita bersolawat, bukan kemudian selawat kita ini nyampe kepada Nabi Muhammad, bukan. Tapi
kembali kepada kita. Abeli ke kita. Karena kalau ajunan ngagungi napa kasa yang kesayangan, mana yang sayang ajunan nega puji, rayu, kan senang. Ketika senang hasilnya apa? Kita akan mendapatkan kesenangan juga. Andi bini misalnya lagi Pak Rayu. Dadan tak anda rayu pas anda. Kan untungnya keseran ke kita. Sama ketika kita bersolawat. Ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad itu hakikatnya keberkahan dan manfaatnya maghfirah Allah itu akan kembali kepada kita. Nabi Muhammad itu tidak butuh kepada kita. Intinya itu. Kita yang butuh Nabi Muhammad. Contohnya apa? Ketika kita sedeki mati, saya rasa bekal nolong yang pertama. Sobong, ini orang sepo, ini rajin, ini rakah. Tapi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bersolawat, pahalanya akan kembali kepada kita, bukan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah terlalu sempurna sebagai manusia, tak butuh kepada kita. Itu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekali itu. Nah, Nabi pada saya selain yang Korek para ibadah selain. Pas. Mana biampun tade saya tanya ki boleh jadi pertemuan pengurusan kitab nang mulai mungkin cukup suka dintu saus malam muka seteja saya jalani panika. Jadi tambahan kebagusan muka Allah Subhanahu wa taala supaya lebih sempurna dalam akhir pengurusan kitab adinto iring pemimpinan doa Deki Kiai Ahmad Nawawi. Dan sebelum itu tutup neka informasi khusus ada anggota NU Ansor Bansar insyaallah bulan depan ngaji paneka lanjut nang desa Ambawang Kuala karena nika beda permintaan sarjana dari Pak Sapi yang akan langsung ke desa Pasak. Cuma beda semesen insyaallah lastarina dari desa Pasak, dari desa Ambawang Kuala abadi desa Pasak. Sekaligus nikah manabi beri jemaah sebeda Kak Dinto manabi sempat tak apa-apa senajan beri anggota NU, senajan beri anggota Ansor atau Bansar. Mungkin Kak Dinto nikah kami saya mewakili teman-teman Ansor dan semua Bansar juga pengurus NU nikah mohon maaf manabi dalam acara Kak Dinto pada saya kurang sempurna ngiring ke Madawi untuk mimpin doa dan kui lebih sempurna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. وتقبلنا بها جميع الحاجات وتحضرنا بها الوسائل وتدفعنا بذلك وتبلغنا بأسرنا بالختم بالحياة والسلامة. اللهم صل على سيدنا محمد والضافة التي أدركنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل سبب ولكل داء دواء ولكل سبب شفاء يا الله يا غفار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللآباء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجدتنا وأمامنا ولنا ولمشايخنا وسائر المسلمين والمسلمات اللهم اغفر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم اصلح أمة اللهم اللهم اصلح اللهم اغفر لهم اللهم عاف وترحم اللهم اجعلنا من خيار أمة محمد وجميع محمد السلام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غير الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم رب يسر ولا تعسر علينا ومولانا الدنيا والآخرة اللهم رب يسر ولا تعسر علينا الدين اللهم إنا نسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من شر ما تجد اللهم ادفعنا الولاء والوباء والربا والزنا والفقر وشر ديننا بلادنا اللهم إنا نعوذ بك من الغم والهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل والعجز
اللهم اهلك بنا وانصرنا وانصرنا والمسلمين اللهم اهلكنا بالاسلام وانصرنا وانصرنا والمسلمين اللهم اهلكنا بالمسلمين وانصرنا وانصرنا والمسلمين بقدر الجامع وببلدهم فشل المسلمين وبجاه النبي المصطفى والنصر ربنا اغفر انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا من الرشيد ربنا انك جامع الناس لا ريب فيه اللهم اجعلنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على خير نبينا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين سيدنا الفاتحه. Demikian acara kita pada kesempatan malam hari ini. Saya sebagai moderator sekaligus MC seorang anak ibadah kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih saya mungkin tangan ada luar. Oke, mana di Gus Najib sareng tokoh-tokoh lengki ke asrama tadi.